Levi segera pergi. Setelah melakukan hal itu, Kelvin melihat bawahannya yang tak lama mereka paham dan menunduk sesuai perintah atas, lalu mengangkut seluruh mayat itu pergi dari depan rumahnya. Sedangkan Rex langsung pergi meninggalkan rumah Kelvin dengan mudahnya, bahkan pria itu tak ada niatan untuk mengurungnya. Sofia mendekat ke arahnya untuk bertanya siapa yang melakukan hal itu. Tuan, iya, tanya Kelvin yang memperhatikan semua orang yang bekerja membereskan mayat. Siapa yang membunuh mereka? Tanya Sofia penasaran. Kau akan tahu nanti. Balas Kelvin yang tak peduli sama sekali, hingga sebuah suara tawa kencang membuat Kelvin menatap Sofia. Aku sudah bilang, kau akan tahu. Sebuah bayangan berjalan ke sisi terang dan memperlihatkan wujudnya, dengan tubuh segar bugar tapi memiliki rambut putih di rambut, kumis dan juga janggutnya. Hahaha, bagaimana hasil latihanku? Pria itu berjalan dengan tawa yang masih kencang, Kelvin pun tersenyum sambil memeluk pria itu. Apa kabar Paman Lin? Baik-baik, aku baru pulang. Kau sudah dikepung seperti tadi, untung saja ada aku bukan? Tanya Linzar dengan wajah bangga. Tentu saja Paman, kalau tidak ada kau, aku mungkin mati. Hahaha, ucap Kelvin yang tertawa tidak terlalu lepas tapi kencang, seperti tawa yang dipaksakan untuk menghormati. Tentu saja, mari duduk. Duduk, anggap saja rumah sendiri. Ujar Lin dengan santainya, membuat Sofia tak paham, yang seharusnya mengatakan hal seperti itu harusnya tuannya bukan. Maaf tuan, tapi Anda tidak harusnya bicara mari duduk. Karena ini rumah Tuan Kelvin, ucap Sofia yang bertanya dengan wajah polosnya. Kelvin memperhatikannya. Sofia ini, sebenarnya rumah Paman Lin, bukan rumahku. Ucapnya pada Sofia, tak lama matanya kembali pria yang melihat beberapa keriput di wajahnya. Lupakan dia, Paman. Dia masih anak-anak. Linzar memperhatikan Sofia lalu tersenyum pada Kelvin. Kau tidak bisa membohongiku, Kelvin. Dia gadismu, kan? Maaf tuan, saya hanya budak. Ucap Sofia yang membuat semuanya terdiam. Kelvin menghembuskan nafas, tak akan ia melihat gadis itu. Sofia, kau bisa pergi. Baik, tuan. Permisi. Ucap gadis itu yang langsung pergi sesuai perintah. Pria yang baru saja pulang dari China itu memperhatikan Sofia, karena di tangannya ada sebuah pistol membuat Linzar yakin, Kelvin tidak akan salah jika bersama dengan gadis itu, karena dia sedikit benci pada gadis lemah yang berlindung pada laki-laki. Umurnya baru 19 tahun, sejak kecil dia sudah dijual oleh ibunya ke pasar gelap, dan dibeli oleh Rafael. Aku langsung mengambilnya setelah tahu dia sedikit penurut, ada hal yang membuatku tertarik, jadi. Aku sudah tahu kau menyukainya, jadi jangan diteruskan. Ujar Lin sambil menyandarkan tubuhnya pada sofa. Orang ini adalah pria yang menolongnya saat hampir dibunuh oleh orang-orang suruhan keluarganya. Dia juga adalah musuh dari keluarganya, tapi karena melihat Kelvin yang dibenci semua orang membuat dia iba. Lagi pula Lin hanya membenci beberapa orang dari mereka, dan tidak membalas dendam keturunannya, karena hal itu benar-benar harus disebut sebagai orang pengecut. Pria itu membantunya untuk membalas dendam menjadikannya lebih kuat, ya lagi pula jika Kelvin membalaskan dendam ia pun tak harus kotor tangan karena hal itu, licik tapi itu cukup membantu untuk Kelvin. Apa benar, aku menyukainya? Tanya Kelvin dengan mata memincing lurus ke depan. Lin yang melihat itu menatapnya heran, sebuah pukulan di kepala membuat Kelvin menatapnya. Kau anak yang bodoh, ucap Lin yang heran. Tapi dia, pemuas nafsu. Kau tahu bahkan almarhum bibimu kupu-kupu malam, aku sama sekali tak peduli, walau sudah ratusan orang atau ribuan orang yang sudah menjamahnya, tapi yang aku sukai adalah orangnya bukan dalamnya. Tetapkan hatimu, yakinkan dulu. Jika memang merasa tak cinta, bisa juga untuk pamanmu ini, ucap Lin sambil mengusap-usap janggutnya, yang membuat Kelvin langsung menodongkan sebuah pistol tepat di depan wajahnya. Lin langsung tertawa karena hal itu. Hahaha, baru begitu juga kau sudah tak suka, sudahlah Kelvin. Aku juga dulu pernah muda, jadi jangan menyangkalnya. Tapi aku ini lebih kurang sempurna darinya,
ucap Kelvin dengan nada rendah, membuat Lin mengangkat kepalanya lalu membulak-balikan wajah itu. Wajahmu tampan, tubuhmu juga bagus, dan ucapan itu berhenti saat Lin melihat bawah Kelvin yang langsung pria itu tutup karena dianggap tak sopan. Ayolah, itu hanya benda tumpul, kita ini sama-sama pria. Harusnya aku bicara hal ini pada Bibi, karena paman sangat mesum, ucap Kelvin yang geram. Hei, aku akan membunuhmu, jika kau berani bicara itu pada bibiku, ucap Lin yang juga marah. Mendiang istrinya itu pasti akan berpikir macam-macam di alam sana dan akan menghantui kapan saja, itu membuat menggelengkan kepala karena tak mau. Sedangkan di sisi lain, Nana sudah bebas karena Levi yang membantu semua orang membuka ikatan, kala semuanya sudah keluar tinggal keduanya. Tuan Levi, mendengar namanya dipanggil dengan suara familiar, membuat pria itu menoleh. Iya, kau belum kembali, Nana. Terima kasih, Tuan. Jika tidak ada Anda mungkin harimau itu bisa saja menerkam kami, ucap Nana dengan wajah yang begitu manis. Kandang harimau itu dibuka dan membuat hewan itu keluar dari kandang, tapi mereka berada di kandang yang lain, yang membuat semuanya aman. Levi yang baru turun langsung menembak bius hewan itu, lalu memindahkannya, itulah yang membuat Nana tampak berterima kasih padanya. Itu, bukan apa-apa, jangan dipermasalahkan, ujar Levi, yang kembali ke arah lain. Nana, teriak Sofia yang turun dari tangga bawah tanah. Nona Sofia, ucap Nana yang segera berhambur ke pelukan Sofia, yang membuat Levi menatap itu sedikit iri, kapan Nana akan begitu senang dengan kedatangannya. Ah, syukurlah kau tidak apa-apa, ucap Sofia yang memeriksa tubuh gadis itu. Iya, untung saja dan Tuan Levi, jadi kami tidak jadi dimakan harimau. Loh apa kalian masuk kandang harimau? Tanya Sofia yang khawatir. Tidak kamu masuk kandang yang lain, tapi harimau itu kepada dan terus berusaha memakan kami, ucap Nana. Syukurlah kau tidak apa-apa, ucap Sofia, yang tak lama menatap Levi yang menunduk. Pria itu kan begitu menyukai wanita ini, hingga sebuah ide di otak Sofia muncul. Hei Nana, kenapa kau tidak memeluknya juga, sebagai ucapan terima kasih? Tanya Sofia yang membuat semuanya kompak menatapnya dengan mimik bertanya. Nona, apa yang Anda katakan? Saya mana mungkin memeluk Tuan Levi? Tanya Nana yang malu, sekaligus tidak mau. Sebagai ucapan terima kasih, apa kau tidak punya hutang budi padanya? Tanya Sofia membujuk anak itu, hingga Levi yang turun tangan. Nona, jika Nana tiba-tiba tubuh lebih dipeluk, membuat ucapan itu berhenti seketika, digantikan dengan wajah merah miliknya. Nana sungguh memeluknya. Benar, ini bukan mimpi bukan? Terima kasih Tuan Levi.